Shalom, bagaimana kabar saudara hari ini? Jadi untuk saudara yang sedang bertanya di mana sekarang Injil Habagat berada atau tersadarkan berada, saya sudah lama nggak aktif di YouTube atau di TikTok karena ada banyak kegiatan selain dari kuliah, terus kegiatan juga pelayanan, dan sekarang juga pelayanan di satu daerah, dan puji Tuhan dipercayakan untuk sementara waktu berada di sini menjadi hamba Tuhan di sini, dan sambil juga dipercayakan membangun gereja ini. Nah, sebenarnya pondasinya sudah ada, pilarnya sudah ada, dan gerejanya pas di pinggir jalan. Itu jalanannya, tapi masih semak-semak dan mungkin harus dibersihkan. Dan puji Tuhan, terus saat ini saya berada di sini di daerah Kalimantan, lumayan jauh sih dari kotanya, tapi ya puji Tuhan harus bertahan di sini sampai gereja ini berdiri dan sampai jemaat di sini punya tempat sendiri untuk beribadah. Dan ya puji Tuhan sudah beberapa waktu saya di sini sangat sukacita sekali, merasa penyertaan Tuhan Yesus yang sangat luar biasa. Ini posisi gerejanya, bukaan depan, lebarnya 6, panjangnya 9. Ya puji Tuhan, luasnya luar biasa. Tanahnya juga masih sangat luas. Ini semuanya masih tanah gereja yang dihibahkan oleh jemaat. Jadi untuk saudara yang bertanya di mana saya sekarang, bagaimana kabar, ya puji Tuhan, selain kuliah teologi dalam tahap penyelesaian, juga sekarang sedang berusaha di sini memaksimalkan panggilan Tuhan Yesus di sini. Dan belakang gereja ada bukit, seperti itu bukitnya, bagus sekali. Ya, seperti ini pemandangannya. Dimanapun Tuhan panggil kita, mesti senantiasa siap sedia. Jangan mau pilih-pilih tempat dalam pelayanan, dan jangan mau pilih-pilih kegiatan dalam pelayanan. Mau disuruh pergi ke daerah, ya silakan. Mau disuruh ngapain saja, ya silakan. Yang penting selama itu untuk kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus, lakukan saja. Jangan terlalu banyak protes dan jangan terlalu banyak pilih-pilih. Karena anak yang sejati, anak yang mau melakukan kehendak Bapa yang di surga, bukan hanya ingin melakukan kehendak pribadinya. Kalau saudara masih berpikir tentang, waduh, saya hanya dipanggil untuk berada di gedung besar, pikirkan lagi, itu sebenarnya panggilan dari Tuhan kita, atau memang keegoisan saudara tidak mau merasakan kesakitan saudara seiman kita di daerah sana. Di daerah itu guru-guru agama Kristen sangat banyak kekurangan, dan juga bukan cuma guru agama Kristen, pendetanya juga banyak sekali yang kurang. Jadi seharusnya kita yang di kota punya waktu untuk mau membagi tugas walaupun hanya dalam setahun beberapa minggu saja, mau mengambil tugas hamba Tuhan yang ada di kampung, yang ada di desa, untuk menyemangati mereka di sana. Walaupun kita berada di tempat yang berbeda, denum yang berbeda, tetapi iman kita sama, menyembah Yesus sebagai Tuhan satu-satunya dan juru selamat satu-satunya. Jadi sukacita selalu dan bahagia selalu. Puji Tuhan, penyertaannya senantiasa ada. Sebenarnya dalam beberapa waktu saya di sini, saya juga merasa belum terlalu bisa beradaptasi, belum mampu beradaptasi, tetapi saya percaya penyertaan Tuhan akan memampukan saya untuk beradaptasi di sini. Lingkungan yang berbeda, cuaca yang berbeda, budaya yang berbeda, semuanya serba berbeda, tetapi ya puji Tuhan, sejauh ini masih bisa berada di sini, masih bisa menginjakkan kaki di sini, berarti saya masih tetap berusaha dan tetap berjuang supaya kedatangan saya ke sini tidak sia-sia. Setidak-tidaknya jemaat di sini juga merasakan sukacita yang sama seperti yang saya rasakan. Sekian hal yang dapat saya bagikan, dan semangat selalu untuk kita dimanapun berada, dan senantiasa semangat memberitakan kasih Kristus. Jangan jadi orang yang egois, sudah menerima keselamatan dan menyembunyikan keselamatan itu.
kita yang sudah menerima keselamatan harus mau berbagi keselamatan itu juga kepada orang lain. Dengan cara apa? Ya, beritakan kabar baik itu, beritakan Injil keselamatan itu. Sekian hal yang dapat saya sampaikan, dan Shalom, Yeshua memberkati kita semuanya.